Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang instrumen sepeda motor, kali ini kita akan mencoba menganalisa kerusakan-kerusakan yang terjadi itu apa saja. Langsung saja, yang pertama, analisa kerusakan pada speedometer. Perbaikan yang dilakukan biasanya ketika fungsi dari jarum penunjuk speedometer sendiri atau level meternya tidak menunjukkan kecepatan sepeda motor yang sedang melaju. Jadi jarum penunjuk kecepatannya tidak sesuai dengan kecepatan motornya. Misal kita membalap kencang sekali sudah seperti Marc Marquez, tapi kok kecepatannya cuma 20 kilo di jarum penunjuknya, lah itu sebaiknya dilakukan pengecekan. Sebelum melakukan perbaikan, pastikan dulu aki, sekring yang 15 ampere, lalu sekring tambahan yang 10 ampere, konektor 16P dalam rangkaian speedometer berada dalam keadaan baik, tersambung dengan baik, tidak terbakar, tidak leleh ataupun kabelnya rusak. Pastikan kabelnya dalam keadaan baik sambungan-sambungannya. Lalu putar kunci kontak ke posisi on, dan selanjutnya periksa meter indikator kembali, lalu meter display atau penunjukan meter hidup. Jika semuanya dalam keadaan baik, maka dilanjutkan dengan memeriksa bagian yang lain untuk memastikan kerusakan atau tindakan yang harus dilakukan. Diagram kerjanya seperti ini untuk pengecekan dan perbaikan speedometer. Lepas konektor 16P, lalu ukur voltase atau tegangan antara konektor hitam dan konektor hijau pada sisi harness. Voltase atau tegangan yang dimaksud adalah tegangan dari aki sendiri. Jika normal, lepaskan konektor 16P dan ukur tegangan antara konektor merah dan hijau pada sisi harness. Jika yang langkah pertama ini tidak normal, indikasinya ada rangkaian terbuka pada kabel yang berhubungan. Lalu wire harness terdapat hubungan singkat. Wire harness itu satu kesatuan rangkaian kelistrikan pada sepeda motor, dari sistem penerangan, pengisian, pengapian, instrumen dan sinyal semua jadi satu. Itu namanya kesatuannya wire harness. Ada juga yang bilang wiring harness. Untuk pengecekan kedua, jika tidak normal berarti ada rangkaian terbuka pada kabel yang berhubungan. Sama seperti tadi, wire harness terdapat hubungan singkat. Lalu pengecekan selanjutnya untuk mengukur kontinuitas antara konektor hijau pada sisi harness dan massa. Apakah ada sambungan? Jika tidak ada kontinuitasnya, bisa dipastikan ada rangkaian terbuka pada kabel yang berhubungan dan ada hubungan singkat di wire harness. Jika ada kontinuitas, lepaskan kabel positif aki dan reset combination meter. Setelah beberapa detik, hubungkan kabel positif baterai dan periksa cara kerja meter. Jika tidak normal, berarti speedometernya rusak. Jadi ini istilah umumnya itu ngeriset. Tapi yang dilepas kabel positif baterainya atau akinya. Lalu untuk langkah pembongkarannya, kita lepas komponen-komponen di handlebar front and rear cover, lalu lepas sekrup-sekrupnya. Catat nomor part orisinil speedometer dan jenis susunan konektor pinnya. Lihat tabel di bawah ini dan jangan membuat kesalahan ketika Anda memesan speedo baru. Jadi saat membongkar, intinya sebaiknya saat pembongkaran, perbaikan dan pemasangan dilakukan oleh orang atau tim yang sama, sehingga urutan perbaikannya tidak salah, atau saat memasang kembali itu
lebih mudah. Untuk pemeriksaannya lihat pada gambar. Tadi dilepas cover-covernya, lalu lepas konektor 16P-nya. Periksa konektornya longgar atau tidak, kotor atau tidak. Lalu ukur tegangan antara terminal hitam dan terminal hijau. Kalau di motor Honda, hijau itu groundnya atau negatifnya pada sisi harness. Lalu harus ada tegangan baterai dengan kunci kontak pada posisi on. Jika tidak ada tegangan, yang diperiksa adalah rangkaian terbuka atau hubungan singkat korsletnya pada kabel hitam, lalu pada sekring tambahan coklat yang 10 ampere. Selanjutnya lepas konektor 16P dan ukur tegangan antara terminal merah dan hijau pada sisi harness. Harus ada voltasenya. Jika tidak ada, sama langkah yang dilakukan seperti yang di atas, tapi yang dilakukan pada kabel merah yang sekring utama coklat 15 ampere. Lalu ukur kontinuitasnya, lepas konektor 16P yang diukur terminal hijau dan massa. Lepaskan tonjolan-tonjolan dari kotak serbaguna, lepaskan skrup dan tutup aki. Lepas kabel positif dan reset atau setel kembali speedometer display, penunjukan speedometer. Setelah beberapa detik, hubungkan kabel positif baterai dan periksa kembali cara kerja combination meter. Jika speedo masih tidak bekerja, ganti panelnya dari speedometer itu sendiri. Pasang baterai cover dan tabs pada utility box atau kotak serbaguna. Itu langkah analisa kerusakan pada speedometer. Selanjutnya pada speed sensor atau sensor kecepatan. Langkah yang pertama, lepas cover, lepas konektor 16P, naikkan dan dukung sepeda motor dengan standar utama atau di standar tengah. Lalu ukur tegangan antara terminal merah muda dan hijau pada sisi wiring harness. Merah muda dan hijau. Lalu dengan perlahan putar roda belakang dengan tangan. Lalu kita dicek, harus ada pulse voltage atau tegangan pulsa. Renggangnya antara 0 sampai 5 volt tegangannya. Jika pulse voltage-nya tampak, periksa speedometer. Jika tidak nampak, periksa terhadap rangkaian terbuka atau hubungan singkat pada kabel merah muda dan hubungan longgar dari konektor 3P-nya dari speed sensor. Letaknya di atas mesin. Jika kabel merah muda dan hubungan dari konektor 3P baik, ganti speed sensor. Lalu langkah urutan pelepasan atau pemasangannya, lepas cover, lepas konektor 3P, lepas baut dan speed sensor, oleskan oli mesin pada o-ring baru. Lalu untuk pemasangan adalah dalam urutan terbalik dari pelepasan. Sebenarnya beberapa bengkel menyarankan, mungkin beda dengan manual book, untuk tujuan mengoleskan oli pada o-ring baru itu agar lebih mudah dalam pemasangan sebenarnya. Tapi ada juga yang bilang mengurangi sifat asli dari o-ring itu sendiri, yaitu sebagai penyekat. Beberapa bengkel menyarankan menggunakan grease atau pelumas padat, sehingga o-ring itu masih bisa berfungsi dengan baik dan tahan lama. Tapi untuk ukuran o-ring pada speed sensor ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Asal kita saat memasang perhatikan urutan pemasangannya, lalu cek pemasangannya benar atau tidak, lalu celah di o-ringnya itu harus bersih.
Selanjutnya, indikator gear digunakan untuk mengetahui posisi gigi percepatan saat berjalan. Lampu indikatornya ada di dashboard. Deteksi kerusakan yang terjadi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini untuk langkah pemeriksaannya. Putar kunci kontak posisi on, lalu oper gigi transmisi. Lalu kita cek di dashboard pada indikator lampunya pada masing-masing gigi transmisi, dicek satu persatu. Jika tidak ada lampu yang menyala, yang diperiksa adalah sambungan-sambungan dari gear indikator tersebut. Yang pertama, seperti yang di atas tadi disebutkan, lepas dulu body covernya, lalu konektor 6P pada gear position switch atau saklar posisi gigi transmisi. Periksa kontinuitas atau sambungan antara terminal pada masing-masing posisi gigi transmisi. Seperti ini. Gear position switch 6P konektor menggunakan avometer. Gigi 1 masa dengan kabel yellow red, kuning merah. Netral masa dengan LGR. LG itu kalau di Honda kalau tidak salah light green atau hijau muda merah. Gigi 2 masa dengan BL atau BLBU, black blue atau merah biru. Gigi indikator 3 kontinuitasnya masa dengan WBU, white blue atau putih biru. Lalu sampai yang keempat, masa dengan warna P, purple atau ungu. Pelepasannya, urutannya lepas cover crankcase belakang sebelah kiri, lepas konektor 6P gear position switch, lepas baut-baut dan gear position assembly, lepas kontak switch cap atau topi saklar kontak di sebelah sini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah melepas ya. Lalu spring dan shift drumnya, tromol pemindah giginya juga dilepas. Pastikan juga saat pelepasan ini spring dan shift drumnya jangan sampai hilang, karena itu sering terjadi, spring pegasnya hilang. Hati-hati kontak switch cap jangan sampai terjatuh, dan pastikan untuk melepas o-ring terlebih dahulu. Untuk pemasangannya, periksa gear position switch terhadap keausan atau kerusakan. Jika perlu ganti baru. Pasang pegas dan kontak switch cap pada shift drum. Oleskan oli mesin bersih kepada o-ring baru, bisa juga menggunakan pelumas padat atau grease, dan pasang pada alur gear position switch. Pasang gear position switch pada bak mesin, lalu pasang kencangkan baut, kemudian tempatkan kabel switch pada tonjolan pada saklar posisi roda gigi ya. Lalu hubungkan konektor 6P, lalu pasang cover atau bagian-bagian yang sudah dilepas tadi dengan urutan terbalik dari pelepasannya. Yang terakhir, untuk fuel level meter atau fuel gauge, indikator level bensinnya. Urutan pelepasannya, lepas dulu covernya, lepas konektor 2P fuel unitnya di sebelah kanan bawah sepeda motor, di roda belakang. Lepas konektor 2P nya, lalu putar fuel unit holder plate, pelat pemegang fuel unit berlawanan arah jarum jam dengan tang lancip atau long nose, dan lepaskan fuel unit holder plate. Hati-hati saat melepas agar tidak merusak float arm atau
lengan pelampungnya, karena lengan pelampungnya itu besi yang kecil. Untuk pemeriksaannya bisa dilihat, hubungkan ohmmeter untuk terminal kuning, putih, dan hijau dari konektor 2P. Periksa tahanan dari pelampung pada posisi atas dan bawah, atau periksa kontinuitasnya. Untuk pemeriksaan fuel meter atau fuel gauge-nya, hubungkan konektor 2P kepada wiring harness dan gerakkan pelampung dari posisi kosong ke posisi penuh, atau digerakkan ke atas dan ke bawah untuk memeriksa penunjukan fuel meternya. Berarti kita setelah melepas pompa bahan bakarnya, kita sambil melihat dashboard motornya untuk melihat apakah kondisi fuel gauge-nya penuh atau kosong saat kita menggerak-gerakkan pelampung dari fuel unitnya. Jika fuel gauge-nya atau fuel meternya tidak menunjuk dengan benar, periksa rangkaian dan hubungan singkat, apakah ada hubungan singkat atau tidak. Jika semuanya normal, indikatornya berarti panel di dashboardnya rusak. Ganti panel fuel gauge-nya. Pemasangannya, periksa apakah packing dasar berada dalam keadaan baik. Jika rusak bisa diganti. Pasang plat penahan fuel unit pada fuel unitnya. Pasang plat penahan dengan tanda panahnya menghadap ke depan. Pasang kabel fuel unit, sambungkan dengan konektor 2P tadi. Lalu kita pasang covernya yang terakhir. Demikian penjelasan singkat mengenai apa saja sih yang harus dilakukan untuk analisa kerusakan pada sistem instrumen sepeda motor. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.